setelah saya masuk Islam, saya dengar khotbahnya Pendeta Yahya Waloni. Memang semua itu benar, di Kristen itu seperti itu. Saya bilang, ternyata selama ini kita sama orang Kristen, tapi kita ini nggak tahu kalau kita di. Alhamdulillah sebelum meninggal saya sudah datang di jalan yang benar sama anak-anak saya. Sempat saya sampai pesan itu anak-anak, kita nggak usah cari-cari titel yang tinggi deh nak, cukup kita belajar agama saja nak. Cukup itu sudah, nggak usah bilang mau jadi dokter Andus apa, karena titel yang kekal itu semua almarhum. Saya bilang begitu. Jadi jangan pernah bilang ini kau mau sekolah tinggi begini-begini, tidak usah nak. Cari ya, kita sudah di tempat yang benarin. Insya Allah memang mama ini juga manusia berdosa, tapi insya Allah lewat kalian berdua mama bisa lihat, ngintip saja itu pintu surga. Alhamdulillah. Memang ada perbedaan Ustaz, jauh. Kita di Kristen itu, bukan saya menjelekan karena saya sekarang anaknya Allah, bukan karena saya itu sekarang Islamnya, tapi betul-betul perbedaannya jauh sekali. Kita di Kristen itu disuruh fight di gereja itu kayak bagaimana nih, ini para jemaat kita harus meminta. Dan itu pengalaman saya Ustaz, diusir pagi-pagi Ustaz. Menagih untuk gereja. Per bulan? Tiap hari itu ada tagihan, ada bukunya Ustaz. Misalkan ada acara untuk gereja gitu, ada acara Pesparawi, ada acara tahunan, ada aja. Kita disuruh meminta ke jemaat sumbangan, tapi ini sumbangan ini kayak membegal atau memaksa. Harus. Pagi jam 7 sudah harus ini Ustaz. Saya sempat diusir, sempat dimaki, tapi tugas gereja. Nanti datang di sini Ustaz, saya bilang ya betul deh. Perbedaannya betul-betul beda. Betul kata Ustaz Yahya Waloni, dasi saja yang dipakai jemaat yang beli, betul. Karena uang jemaat yang diambil. Gula saja mau minum kopi ini, uangnya jemaat. Betul, bagaimana kita tidak dimaki, tidak di ini pagi-pagi gara-gara menang. Kita kayak petugas koperasi. Iya Ustaz, saya bilang betul-betul. Kalau di Islam saya belajar memang kita bersedekah itu jangan. Kalau di Kristen kan lain Ustaz. Kita menolong sesama kita orang berpunya. Kalau yang sama-sama susah enggak bakalan dia mau tolong. Misalkan saya minta ke kakak, Kak bantu saya dulu. Tapi kalau yang satu yang suami istri pegawai, dia bantu. Itu yang di situ saya bilang berpikir, alhamdulillah ya Allah, Allah kasih saya di umur-umurku begini saya bisa bedakan. Saya sudah pasrah hidupku di Islam, apapun yang terjadi itu semua yang terbaik dalam hidup saya. Itu. Jadi saya bilang bersyukur. Saya pernah kecelakaan 2010 itu Ustadz sama almarhum suami sama anak yang sulung. Ketindis bangunan rumah ini Ustadz dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore. Baru bisa diangkat orang keluar dari tuan rumah, tapi itu memang semua Allah memang mau pakai saya sama anakku. Mau panggil saya sama anakku ke agama ini. Jam 7 malam baru dibawa keluar dari kampung datang ke rumah sakit. Di situ dibiarkan saja, sedangkan patah ini. Suami sebelah kanan, saya sebelah kiri. Alhamdulillah saya bisa sehat, suami saja yang agak pincang. Itu pun kita urus diri sendiri Ustadz di sini. Saya bilang betul-betul Tuhan itu yang dibilang Tuhan Yesus tidak menolong Ustadz. Saya menderita betul sama suami, sama anak-anak, usaha sendiri Ustadz. Usaha sendiri tanpa campur tangan keluar. 1 biji obat pun tidak dibelikan, saya usaha sendiri. Padahal dalam keadaan pincang. Suami saya masih tempat tidur Ustaz. Di situ saya bilang betul-betul yang dibilang Tuhan Yesus tidak ada. Tidak ada. Hari ini baru saya ungkapkan sakit hatinya saya. Makanya pendeta marah. Dia bilang, oh hebatnya kau pindah ke haknya saya. Ini pribadi saya. Saya mau Hindu, saya mau Buddha, saya mau Islam, pribadi saya. Terserah kalian mau benci saya. Ini yang saya cari. Saya perjuangkan selama ini, dibuang keluarga, di gereja dibilang saya tidak ini. Alhamdulillah saya di sini saya banyak belajar Ustadz bahwa kita orang Islam itu bersedekah tidak tunggu kaya. Saya bersyukur Ustadz walaupun pekerjaan cuma serabutan, alhamdulillah saya bisa bantu orang. Saya bisa bantu sesama yang datang minta. Kalau tidak ada saya bilang tidak ada, tapi kalau ada alhamdulillah dapat ini. Suami juga orangnya tidak pelit, suka membantu. Saya bilang alhamdulillah. Ya Allah, saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta sehat badan, bisa bantu sesama. Saya tetap di sini. Memang kadang-kadang saya galau, Ustaz, kenapa keadaanku begini? Tapi setelah berpikir, jangan kita membedakan yang sekarang dengan ini. Kan ada ayatnya Allah itu lebih baik yang
terbelakang daripada yang kemudian. Kan saya berpikir ya mungkin saya dikasih nanti terbelakang, tapi insya Allah pemberian Allah itu bisa saya manfaatkan untuk orang lain, bantu orang lain. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa bedakan di agama yang dulu sama agama. Bukan saya menjelekkan, tapi kalau ditanya semua mu'alaf pasti ada alasannya. Dan saya tahu ini, sholat 5 waktu, puasa 30 hari. Saya itu ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat qobli subuh. Itu yang saya jalani, puasa Senin Kamis Ustadz. Yang lain-lain saya takut terjebak. Karena waktu di Kristen saya pun hampir dibakar dalam rumah karena terjebak ajaran sesat. Untung saya lolos Ustadz. Kalau enggak sama teman-teman yang 5 orang hangus terbakar di dalam. Wih, saya bilang betul-betul perjalananku ini. Tapi Alhamdulillah Allah memang betul-betul. Waktu kecelakaan itu Ustadz kalau bilang meninggal, meninggal. Tapi Alhamdulillah tubuh sama anak saya itu termasuk kuat. Karena dalam runtuhan rumah beberapa jam. Dipikir meninggal sama warga, diangkat masih ada suara. Alhamdulillah itu 2 bulan menderita sakit Ustadz. Saya tidak menjelekkan agama yang kemarin, tapi saya bisa bedakan di mana yang terbaik itu Ustadz. Dulu kan majelis gereja penetua tentu dapat fasilitas dari gereja. Nah, kalau di Islam sekarang jadi mu'alaf, hidupnya susah, gak kayak dulu. Iya. Tapi yang ibu rasakan sekarang gimana? Tapi lebih baik saya di Islam. Saya sudah buktikan itu Ustadz. Saya sama anak-anak saya pernah tidak makan. Karena saya berjuang sendiri-sendiri. Tapi Alhamdulillah Allah itu memang, mau dibilang Allah itu memang maha tahu umatnya. Di saat saya susah sama mie 1 bungkus, selesai makan, anakku yang sulung bilang, "Mak, tidak ada nasi." Saya bilang, "Tidak ada nak, Mama belum kerja. Sore ada yang antar beras. Alhamdulillah. Bu, ini ada sedikit sumbangan, ada mie, ada telur. Alhamdulillah saya masak, kasih anak-anak makan." Di situ saya bilang, makanya saya sering Ustadz bicara sama yang Islam asli. Kadang mereka tidak yakin. Tante, ibu, kenapa kita yakin sekali dengan keadaan, sedangkan kita cuma punya pekerjaan satu, cuci piring. Saya bilang, kalau kita bersyukur dek, insya Allah akan Allah tambahkan. Tapi kalau kita mengeluh, malah Allah bikin kita lebih ini lagi, kira-kira mau sampai di mana ini umatku, mengeluh terus di situ. Jadi di situ saya belajar, saya bilang, bagaimana mau dibilang susah, Alhamdulillah ada saja rezeki. Ada saja rezeki, makanya saya selalu bilang ini suami yang ini, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh. Dulu saya suka mengeluh, ya Allah saya kadang sholat itu Ustadz, saya bilang saya pasrah Ustadz, Allah saya tidak bisa bilang apa, karena saya yakin Allah tahu pikiranku, Allah tahu apa yang saya mau. Saya cuma pingin anak-anakku makan, itu saja. Alhamdulillah Allah jawab lewat orang, kasih. Di situ saya belajar Ustadz, kalau kita memberi, pasti Allah balas. Di saat kita memberi dengan ikhlas Allah. Satu juga kalau orang minta tolong Ustadz, kalau kita tulus mengerjakan itu, insya Allah pasti itu ketulusan kembali di saya. Saya kemarin mau menikah ini Ustadz 0. Tidak ada apa-apa. Cuma calon suami ini berjuang mati-matian, tapi Alhamdulillah rezeki itu ada saja, ada saja. Saya pikir statusku seperti ini, kalau kita cuman pergi berdua begitu-begitu kan pasti jatuhnya fitnah. Iya Ustaz toh, kalau memang serius mau menjalani hidup ini dari 0, kita mulai dari awal, saya siap. Alhamdulillah dia bilang ya, kita bismillah. Alhamdulillah Ustaz, nikah sederhana dengan begitu banyak ada uluran tangan secara materi, secara doa. Alhamdulillah sampai selesai Ustaz.